firman Tuhan, kami belajar di Pos Rayon, boleh nggak orang Kristen yang percaya Yesus berbuat dosa? Tidak boleh. Tapi bisa nggak? Bisa, coba aja. Boleh nggak orang Kristen itu pelit? Nggak boleh. Tapi bisa nggak orang Kristen itu pelit? Bisa, coba aja. Boleh nggak orang Kristen itu tidak terima perjamuan kudus? Boleh. Coba aja. Tapi kalau sesuatu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak menyembuhkan sakitku? 45 tahun kok nggak pernah gereja. Iya kan? Berkatilah pekerjaanku hari ini. Kalau Petrus bisa ngomong dari sorga, Petrus katakan, minggu lalu di mana kau anakku? Kutunggu-tunggu kau di gereja. Tapi pengen diberkati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih jemaat MPCC, tujuan kita bukan untuk jadi orang kaya. Bisa nggak orang Kristen jadi orang kaya? Bisa. Tapi itu bukan tujuan hidup saudara. Tujuan hidup kita kemana? Sorga. Tujuan hidup saudara harusnya sorga. Bukan uang. Bukan kaya. Bisa nggak kita kaya? Bisa. Boleh nggak orang Kristen itu kaya? Boleh. Tetapi tujuan hidup orang Kristen bukan jadi orang kaya. Itu terlalu merendahkan janji Tuhan. Ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Memang orang Medan sekarang minta langit itu gelap. Supaya apa? Supaya turun hujan. Jadi ibu kemarin bilang orang Jakarta prediksi, hati-hati Sumatera Utara akan terjadi hujan lebat. Kalau orang Sumatera Utara bisa jawab, para ahli bodoh kali kok, kami nggak hati-hati, kami minta hujan lebat. Hati-hati akan terjadi banjir. Kalau bisa banjir, supaya nggak bayar berenang ke kolam renang 50.000, kan bisa berenang, ya kan? Tapi puji Tuhan, seumur-umur saya hidup Medan nggak pernah banjir sebanjir-banjir di Pulau Jawa, ya. Puji Tuhan, kita hidup di kota yang luar biasa. Kita lihat Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang 10. Minggu lalu sudah dibahas oleh Pendeta Martin. Ya, sudah dibahas oleh Pendeta Martin, tapi saya membahasnya dari perspektif yang berbeda. Coba sentuh dulu salah satu temanmu, gak usah dua, salah satu temanmu, ya. Bilang sama dia, aku mau hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, ku hidup karena anugerah-Mu. Ya, siapa kita? Ada orang bilang, ini pernyataan banyak yang salah. Kalau saya pernah mengatakan itu, ampuni saya. Sering sekali kita melihat Tuhan itu dari kacamata kita. Dan kita sering meminta sesuatu kepada Tuhan harus sesuai dengan apa yang kita mau. Karena berkat Tuhan bukanlah yang baik-baik saja. Bahkan yang buruk sekalipun, ya, bahkan yang buruk sekalipun itu bisa jadi berkat Tuhan yang terbaik dalam hidup. Ya, kalau kita kehilangan orang tua, kalau itu menjadi sesuatu yang terbaik bagimu dan kepada orang tuamu, mungkin dia sudah sakit-sakitan. Nah, itu adalah berkat yang terbaik di tengah-tengah kedukacitaan yang kau alami.
Ada di depan rumah kami itu, dia seorang GM. GM itu tahu apa? General Manager. Jadi anak-anak muda, belajarlah baik-baik supaya kau jadi GM. Ya, saya agak-agak rendah dulu cita-cita saya. Cita-cita saya itu agak rendahan. Ya, ada teman pendeta bilang, wah cita-cita kamu rendah, terlalu rendah cita-citamu. Saya dulu pengen jadi pilot, masuk TNI Angkatan Udara jadi pilot, rendah itu katanya. Ya, ternyata ada jabatan yang jauh lebih tinggi dari situ, yaitu GM, General Manager. Ya, itu sama dengan Vice President, jadi wakil presiden, wakil direktur. Ya, ini dia mendapatkan anugerah yang gak baik. Oh, Tuhan itu jahat, mungkin begitu ya. Kalau saudara mengalami hal itu, Tuhan itu jahat. Nah, sebelum di situ saya pernah di Pekanbaru jalan. Waktu itu kenapa jalan dari rumah ke gereja? Karena kirimannya belum datang. Ya, kirimannya belum datang, gajinya belum nyampe. Jadi mepet-mepet, akhirnya ke gereja itu jalan kaki. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, MPCC, kalau saudara hari ini masih bisa ke tempat ini naik becak dan apa, saya jalan kaki itu nanti lihat di Google, dari Kampar ke kota Pekanbaru, ya, itu kalau naik angkot itu 1 jam, kalau jalan kaki 4-5 jam. Tapi karena nggak punya uang waktu itu, malu juga stop bus ya kan, akhirnya jalan kaki. Ya, nah di tengah jalan saya di kompas, kata bahasa orang Medan, ditanduk katanya. Apalagi itu, dimintai duit sama orang. Saudara tahu itu adalah penderitaan yang membawa nikmat. Dicakar kanan kiri nggak ada duit, dicakar dompet belakang nggak ada duit. Pas dibuka tas saya yang dalamnya cuma ada Alkitab. Dia bilang, miskin kali kau katanya. Sengsara membawa nikmat. Ada yang tahu film itu? Ada yang tahu film Sengsara Membawa Nikmat? Si Midun. Ya. Nah, waktu saudara nggak punya uang, bisa jadi itu adalah berkat bagi saudara. Waktu saudara dimintai uang oleh orang lain, saudara nggak punya uang. Nah, ini bapak ini, dia Marga Nasution, walaupun dia bukan orang Kristen, tapi saya percaya Tuhan memberkati dia di saat yang tepat. Dan mungkin dalam hati keluarganya Tuhan itu nggak baik waktu itu. Tepat di tanggal 26 Desember 2004 ya, atau 2005 itu tsunami Aceh. Ya, dia diare dan masuk ICU. Jadi saudara, istilahnya udah kejang-kejang lah. Udah gitu ya. Masuk ICU, tanggal 26 pagi masuk ICU karena diare berat. Tapi karena dia GM, diterbangkanlah dia siang sebelum tsunami ke Medan dari Banda Aceh. Dia GM PLN, itu kapal PLN itu bisa sampai ke kota ya, dibawa tsunami. Dan begitu pesawat helikopternya nyampe di Glen Eagles dulu ya, rumah sakit Siloam sekarang atau Columbia Asia, tsunami di Aceh itu terjadi. Apa yang terjadi pada dirinya? Masuk ICU. Kalau masuk ICU itu kemungkinan hidup itu cuma 5%. Tetapi apa yang Tuhan berikan bagi dia sampai hari ini dia hidup. Artinya, walaupun yang buruk yang kau alami dalam hidupmu, itu belum tentu hal yang buruk yang Tuhan ingin engkau alami. Amin. Jadi kalau hari ini kau masih ada hutang, katakan sama dirimu, terima kasih Tuhan, aku masih punya hutang. Kalau nggak punya hutang aku, mungkin nggak gereja aku hari ini.
Kenapa? Kalau saudara sudah banyak duit, udah jalan-jalanlah saudara ke Singapura hari ini, ya kan? Nah, tidak perlu gereja, tidak perlu Tuhan, ya kan? Karena apa? Ada duitku, ngapain? Gak perlu sama aku Tuhan itu. Kenapa? Besok dapat duit, tetap tidak perlu aku berdoa aku supaya aku dapat duit. Selalu ya aku dapat duit. Iya kan? Nah, hari ini kita mau belajar hal yang sederhana, tidak lama-lama. Ya. Mohon maaf hari ini kita cukup panjang, tapi saya akan mempersingkat. Kita lihat Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Slide sudah bisa ditampilkan. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Perhatikan baik-baik. Ya, nikmatilah, ini Jumat Agung. Sekali setahun ini ya. Sekali setahun kita ada. Baik. Saya akan bacakan untuk saudara. Sudah dapat semua? Amin. Iya. Roma 5 ayat 1 sampai 10. Ya. Perhatikan baik-baik. Damai dan sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bahwa kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sama-sama kita katakan amin. Saya akan cepat, perhatikan baik-baik ya, ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera ya dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman karena kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ini bicara tentang keterikatan. Kalau saudara tidak mau terikat dan tunduk, makanya ada ayat firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ini keterikatan dan ketundukan. Ya, kasih karunia sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu hebat. Ya.
Seorang bapak aja belum tentu mau mati untuk anaknya, apalagi seorang anak untuk bapaknya. Ya. Orang tua belum tentu mau mati untuk anak-anaknya. Bahkan orang tua zaman sekarang bisa tega mengatakan kepada anaknya, kalau kau mau sekolah, sekolah kau. Kalau kau nggak mau sekolah, ya udah nggak usah sekolah kau. Itu orang tua bodoh itu. Karena kalau anaknya nggak sekolah, berarti yang susah hidupnya. Berarti dia harus kasih makan anaknya sampai dia mati. Bayangin. Artinya orang tua zaman sekarang, makanya ada filmnya itu. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain mamamu juga. Kenapa ada lagu itu? Karena memang agak lain memang, ya, agak lain. Ya. Nah, ayat 2. Oleh dia kita beroleh jalan masuk. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Oleh dia, siapa dia? Yesus Kristus. Ya, apa yang dilakukan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini? Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Jalan masuk. Artinya kita bisa masuk karena dia. Ada lagu dangdutnya itu. Dia. Ada lagu dangdutnya dia. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Artinya Yesus memberikan kita jalan masuk menuju kasih karunia. Saya perjelas dengan baik ya. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kita jalan masuk kepada kasih karunia oleh iman. Ya, ada kereta api dari Medan menuju Siantar. Kereta api ini sudah disediakan. Ya, tiketnya sudah diberikan kepada saudara. Saudara tidak perlu bayar tiket itu. Masuk kelas bisnis, yang artinya pedagang asongan tidak bisa masuk ke kelas bisnis. Saudara tinggal keluar dari rumah saudara, ambil aplikasi ojol saudara, pergi ke lapangan Merdeka, tunggu di situ kereta api menuju kota Siantar, tinggal naik. Begitu naik, saudara sampai nggak ke Siantar dalam 1-2 jam? Sampai. Ya, tapi harus ada niat. Ya, ada orang sudah dapat tiket. Oh, kita kasih tiket deh. Kita kasih tiket ya. Ini tiketnya nih. Biasanya warna kuning. Kalau di Jakarta pakai scan, tit gitu ya. Dikasih tiketnya. Kasih dulu kursi. 1 kursi. Dikasih tiketnya, seolah-olah lah ini tiket kereta api dia. Dibilang ini tiket kereta api Medan menuju kota Siantar. Kau nggak perlu bayar, ya. Tapi kalau kau mau makan Indomie di dalam, ya bayarlah. Baik. Apakah tiket ini sudah dibayar? Sudah. Ini tiket dari lapangan Merdeka menuju Siantar gratis. Coba ambil apanya? Oh, ini dia. Hitam manis. Ya. Tapi di jalan rela duduk-duduk lagi nih dia. Berangkat jam berapa ke Siantar? Jam 9. Udah jam berapa ini? Baru setengah 9. Duduk-duduk. Jam berapa tiketnya? Jam 9. Jam berapa ini? Setengah 11. Nggak apa-apa, nyampe nya itu ke Siantar aku. Nyampe.
Yakin kau nyampe ke Siantar? Nyampe. Tiketnya kan sudah sama aku ini tiketnya. Tapi duduk-duduknya di jalan rela. Kereta apinya sudah berangkat belum? Udah 10:30 ini. Kereta apinya udah berangkat belum? Udah. Tapi dia katakan, aku sudah terima tiketnya. Pasti aku nyampe Siantar. Rame-rame orang jalan rela antarkan dia ke rumah sakit Mahoni. Spesialis gangguan jiwa dan mental. Itu saudara dan saya lakukan itu setiap hari. Aku sudah dapat tiketnya, aku sudah dapat kasih karunia. Ya perlu aku punya iman. Nyampe aku ke sorga, pasti aku masuk sorga. Iya kan? Ke gereja gak pernah. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Sampai saya tanya sama pendeta Martin, bisa kok ke sana? Siapa itu Pak? Katanya, jemaat kita. Yang mana orangnya? Kan bingung dia kan? Kan saya bingung jawabannya. Seorang pendeta di MPCC nanya, orangnya yang mana itu Pak? Yang sakit itu. Tapi kalau berdoa, saya percaya Pak Pendeta, anak-anak saya pasti diberkati, akan indah pada waktunya. Tuhan tahu saya tidak ibadah. Setahun ini saya tidak ibadah, karena saya tahu ada berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup saya. Karena Tuhan tahu saya harus bekerja. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kayak racun. Itu namanya mau tipu Tuhan. Ya, makanya hidupmu selalu jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Jangankan manusia, Tuhan pun kau tipu. Ngeri ya kan? Ya, baru-baru ini ada artis Crazy Rich, uangnya miliaran katanya, rupanya korupsi dia. Itu masih warga Indonesia yang ditipu. Orang Kristen yang ditipu Tuhan. Ya. Tuhan, berkatilah jualanku hari ini. Di dalam nama Yesus, aku tolak setiap roh-roh yang membuat aku tidak beruntung. Dalam nama Yesus. Jual topi lah dia. Ya, jual topi. Kenapa saya bilang jual topi? Karena lebih banyak sini jual topi. Ya kan? Jual topi. Modal topi ini misalnya 15.000. Dijual lah 45.000. Boleh nggak jual 45.000? Boleh. Boleh. 40.000 lah ya Eda. Janganlah Eda. Modalnya aja 45. Padahal doanya, dalam nama Yesus, setiap roh-roh yang membuat aku tidak untung, aku tolak. Ya dia yang ditolak Tuhan. Udah untung dia 15.000 ke 40. Berdoanya tadi, kuusir setan yang membuat aku tidak beruntung. Dia ya setannya. Gak bisa gitu lah Eda. Janganlah, apalagi untungku. Ya kan? Maksudnya dalam hati, kan cocok lah 15 ke 45.000, ya kan? Nah habis itu, habis sudah beruntung ini loh, udah beruntung. Kalau laku lah 40.000 berarti keuntungannya berapa? 25.000, iya kan? 25.000. Laku lah 10 topi, berarti untungnya 250.000. Roh Tuhan datang kepadanya. Iya kan? Jangan lupa persepuluhanmu ya nak. Jangan lupa. Waktu masuk dari pintu depan, Tuhan ingatkan, semalam kan laku topimu 10. Jangan lupa persepuluhanmu ya, supaya ku berkati engkau berlimpah. Tuhan butuh duitmu enggak? Enggak. Tuhan cuma
cuma butuh kesetiaanmu sama dia. Dengar, ya kan? Tuhan bilang jangan lupa persepuluhanmu ya. Tuhan, besok datang kredit, gak mungkin lah ku kasih persepuluhanku 25.000 Tuhan. Itu angsuranku besok. Ya kan, lebih pentinglah angsuran kreditku daripada kasih persepuluhan. Kau kan kaya Tuhan, kau kan kaya raya, pemilik jagat raya. Masa 25.000 pun kau minta Tuhan? Mulai dari mengusir setan sampai menipu Tuhan, kita lakukan setiap hari. Yang kecil-kecil kita tipu, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kasih karunia kalau kita nggak punya iman? Tuhan nggak butuh uangmu sebenarnya. Tuhan butuh kesetiaanmu. Cuma jalannya dikasih, tiketnya dikasih, kereta apinya penuh dengan BBM, kereta apinya nggak rusak, tapi kau nggak pergi-pergi ke stasiun kereta api, kau nggak akan pernah sampai ke Siantar. Kasih karunianya sudah diberikan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosamu, tapi kau nggak punya iman. Masuk nggak ke kasih karunia? Enggak. Kenapa? Ini dikatanya, oleh dia kita beroleh jalan masuk. Sudah dikasih tiket masuk. Ya. Oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita kalau nggak punya inisiatif, kita kalau tidak punya gaya hidup benar, kita nggak dapat kasih karunia. Karena apa? Kita nggak punya iman. Cuma gaya kitanya, gaya orang beriman. Coba katakan kanan kirimu, jangan terlalu banyak gaya kawan bilang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Habis itu pulang kan, kau tahu nggak? Si Anu itu 5 pacarnya. Kau tahu nggak? Tas kawanku itu gak asli tuh, 10.000 dibeli. Tapi gayanya paten. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, kita harus bisa menikmati penderitaan di dalam kehidupan yang sedang dalam penderitaan. Ya, kita harus bisa menikmati hidup dalam penderitaan. Itu 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara. Nanti nonton di apanya? Di YouTube-nya ya. Nonton di YouTube-nya. YouTube-nya mana Pak? Ini Medan Praise Community Church. Lihat ya. Lihat di situ, tonton. Gak mungkin kita panjang-panjangin di sini. Ayat 4. Tadi bicara tentang kesengsaraan. Ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Itu bicara tentang apa? Tuhan gak pernah berjanji kalau kau ikut Tuhan pasti jadi orang kaya. Tuhan gak pernah berjanji kalau kau ikut Tuhan pasti beruntung. Finansial maksudnya. Tetapi engkau adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Yesus sudah mati bagimu. Ayat 4. Dan ketekunan. Nah ini Tuhan minta tekun. Orang tekun itu ibadah minggu ini, minggu depan gak ibadah. Hari Jumat Agung ibadah, hari Minggu bilang, masa 2 kali seminggu, 3 kali seminggu ibadah. Tambah kaya lah pendeta itu, menghujat lagi ya kan. Nah,
Tuhan minta kita tekun. Tekun apa? Di atasnya apa? Kesengsaraan. Tekun menghadapi kesengsaraan. Tekun menghadapi masalah. Ya, ada baru-baru ini, itu lagi viral itu. Pendeta Cipit, tatonya banyak. Karena dia berhadapan dengan Habib, dia bilang, gak perlu percaya kepada Yesus supaya Habib ini masuk surga. Bodoh itu namanya pendeta. Hati-hati saudara. Yang sering begini, sebentar. Jangan scroll dulu. Saudara pernah lihat itu? Tatonya banyak. Itu pendeta agak lain itu ya. Udah mulai banyak pendeta agak lain. Saya mau katakan, jangan percaya sama pendeta. Apalagi percaya sama saya sama pendeta Martin. Oh, pendeta ini banyak duitnya, jangan percaya. Itu kan pendeta Martin. Dibilang, oh pendeta Martin banyak duitnya, jangan percaya. Jangan percaya saudara. Apalagi yang gitu-gitu. Ya, yang agak-agak aneh, agak-agak terkenal, tatunya banyak, ya. Orang pakai salib di sini. Ini pakai tato burung Raja Wali di dadanya. Ya, jemaat aja nggak pakai tato, dia pakai tato, ya kan? Nah, ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan pengharapan. Katakan kanan kirimu, kau harus tahan uji kawan. Karena tujuan kita bukan jadi orang kaya. Tujuan kita bukan kecukupan hidup. Tujuan kita adalah surga. Untuk mencapai surga kita harus tahan uji. Setialah sampai akhir, sampai mati. Kita harus setia. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudah dikaruniakan, sudah diberi. Ya, katakan kasih karunia sudah kuterima. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, artinya kita sudah menerimanya. Kita sudah mendapatkannya. Ya. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Ya udah tadi durhaka itu yang saya ceritakan tadi. Dia jual topi. Ini bukan bapak mama Nia ya. Bukan bapak mama David. Enggak David nama anaknya, bukan Jeremia nama anaknya ya. Jadi tukang topi yang lain yang kita ceritai. Dan di sini pasti tidak lakukan itu. Ya. Sebelum buka jualan dia bilang dalam nama Yesus, setiap roh-roh yang tidak membuat aku untung, aku tolak dalam nama Yesus. Ada orang mau beli topinya 40.000, dia nggak mau kasih. Padahal sudah untung 25.000. Ya, setan yang membuat dia tidak diberkati siapa? Dirinya sendiri. Makanya dibilang di sini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Durhaka. Coba lihat kawanmu bilang durhaka. Supaya sadar dia cepat-cepat ya. Ya, kalau durhaka cepat-cepat. Ya, kalau nonton film-film kolosal ya kan, hai kisanak yang durhaka, ya kan? Durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, padahal kita masih durhaka. Nah ini masih banyak yang durhaka ini. Ya, kalau masih sadar dirinya durhaka, cepat-cepat bertobat hari ini, amin. Ya, supaya nanti Tuhan itu buka jalan bagi kita, ya, jalan berkat, ya, jalan masa depan, ya, jalan sukacita damai sejahtera, ya.
Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, orang baik itu kayak mana? Jujur? Belum tentu. Ya kan? Pernahlah kami ikut pesta, ya kan? Datanglah satu orang, kita tahu dia anggota DPR. Oh, saya nggak pesta keluarga, saya diundang pesta, dia anggota legislatif. Wah, 100.000. Lempar, dibagi-baginya 100.000, langsung bilang, baik kali dia Le ya, 100.000, aku dapat 500 ini Le, baik kali dia. Seminggu kemudian, kebetulan semarga dia sama mamaku, tangkap polisi dia karena kasus korupsi. Orang baik dia, orang baik, karena apa? Karena bagi-bagi uang. Iya kan? Bagi-bagi uang. Orang benar dia? Belum tentu. Apakah kita semua orang-orang yang durhaka? Ya, tapi kita harus cepat-cepat bertobat. Amin. Ya, kalau kita melakukan kesalahan cepat-cepat bertobat kita. Nah, saya nggak bahas tentang korupsi di sini. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Kalau kita mau bahas korupsi, kita bahas nanti di pos rayon. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya iman. Yesus sudah memberikan kasih karunia. Kita sudah menerima tiketnya. Tapi kalau kita tidak bergerak dan kita yakin saya pasti masuk surga. Kenapa? Yesus sudah mati bagi saya. Tapi kau gak bergerak. Kau tidak melakukan yang baik. Kau masih pelit. Kau masih sudahlah. Ya. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jelas ya, sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lu makin jelas. Diselamatkan oleh darahnya, kita diselamatkan dari murka Allah. Gak mau juga, sudah kelewatan. Dikasih tiket, dikasih uang jalan, dikasih uang kantong, dikasih oleh-oleh. Sampai sana nanti dapat duit juga. Gak pergi-pergi, sudah kelewatan. Makanya saya katakan tadi, jangan-jangan nanti dibawa ke rumah sakit Mahoni. Karena ada gangguan. Sudah dikasih fasilitas, gak mau juga. Iya kan? Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pendeta banyak pakai ayat ini. Hati-hati kejebak. Kenapa saya katakan pendeta? Karena saya pendeta. Ya, kalau orang bilang kok pendeta ngomongin pendeta, saya pendeta. Saya dulu sering menggunakan ayat ini supaya jemaat yang dengar itu senang. Tapi tidak bicara tentang hal durhaka di atas. Tidak bicara tentang hal iman di atas. Bicara tentang kasih karunia. Diselamatkan. Ya, hati-hati. Ada hal yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Kasih karunia sudah diberikan, keselamatan sudah diberikan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Tapi saudara hatinya masih membatu. Saudara masih memikirkan hal-hal yang rendahan. Ya saudara, boleh nggak, saya ulangi lagi, boleh nggak orang Kristen yang percaya Yesus itu kaya? Boleh banget. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi Tuhan hanya memberikan bagi saudara dan saya sesuai dengan porsinya. Kalau saudara bukan orang yang bisa dipercaya, berkat
Uang itu bisa jadi kutuk bagi saudara. Katakan kanan kirimu, uang pun bisa jadi kutuk bagimu, bilang. Ya. Karena kalau kau menerima banyak uang, belum tentu kau beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan akan memberkati hidupmu sesuai dengan porsi kepercayaan Tuhan. Memang kita seringnya gini kan, kita paling suka begitu. Kita lebih suka nyanyi daripada dengar firman Tuhan. Kita lebih suka, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan menyembuhkanku. Mau kita begitu. Tapi mau Tuhan adalah, bisa nggak kita dipercaya sama Tuhan? Bisa nggak Tuhan menyembuhkan? Pasti. Orang mati pun dibangkitkan. Bisa nggak Tuhan membayar hutangmu? Bisa nggak Tuhan membayar hutangmu? Bisa. Kesaksiannya nggak perlu cari kesaksian yang lain. Kami sudah ngalamin itu. Yang harusnya bayar miliar, bayarnya cuma berapa? 2 juta. Dibayar nggak utangnya? Dibayar. Tapi Tuhan berikan konsep pada pemikiran orang-orang bank seluruh Indonesia. Hingga akhirnya cuma bayar 2 juta. Bisa nggak Tuhan menyembuhkan sakitmu? Bisa. Tetapi waktu kita mengalami sakit penyakit, kita sering mengeluh. Waktu kita nggak punya duit, kita sering mengeluh. Mana mungkin aku kasih persembahan ke gereja, uang aja aku nggak punya. Lihat wanita di Sarfat, apa yang terjadi wanita di Sarfat? Dia didatangi oleh hamba Tuhan, dia katakan, ini tepung dan minyak. Kalau ku masak ini menjadi roti, besok kami pasti akan mati. Karena nggak ada lagi roti dan minyak di rumah ini. Matikah dia? Tidak. Diberkati berlimpah. Ya, harus berani berkorban. Katakan, harus berani berkorban. Jangan kau lihat dompetmu yang kosong. Ya, ibu pernah itu kesaksian di sini ya. Dompetnya kosong. Dia tahu dompet itu kosong. Gak ada isi dompet itu karena bolak-balik. Karena kalau kita gak punya duit kan, uang 500 pun dicari kan, uang 100 pun dicari. Mana uang 100 itu? Dikumpulkan uang 100 biar bisa beli beras. Karena gak ada duit. Dan itu yang terjadi bagi kami waktu itu. Tetapi dia buka dompetnya sekali lagi, ternyata ada duit di dalam-dalamnya. Dan cukup. Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Bisa. Bahkan ibu gembala pernah bersaksi bahwa kami nggak punya duit, di rekening 0. Harus bayar gaji guru, dana dari pemerintah belum datang, uang sekolah nggak masuk. Alasannya, kami nggak punya duit Pak, bagaimana kami bisa bayar uang sekolah? Ya memang banyak orang yang berharap guru-guru itu ngutang ke apa? Ke warung, ngutang beras, ngutang minyak. Nanti ditanya sama tukang warung, Ibu Mega kenapa ngutang beras? Itulah murid-muridku nggak mau bayar uang sekolah Pak. Ngutanglah dulu. Siapa tahu minggu depan dibayar orang itu. Iya kan? Jangan pernah katakan aku nggak punya duit, karena imanmu akan jadi milikmu. Percayalah, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Pagi-pagi nyanyinya, yuk maju ke depan Bang. Mana main musik? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,
Aku diberkati. Walaupun dompetmu kosong, katakan, aku diberkati sepanjang. Udah agak lari pendeta kami ini. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku kan gak mungkin Pak datang aku ke warung, ku bilang sama tukang warungnya, aku diberkati. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu menentukan apakah engkau masuk dalam kasih karunia, imanmu yang menentukan apakah engkau layak diberkati. Kalau nggak mau ya udah, ya saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara nggak punya iman, ya nggak masalah. Karena masih banyak orang yang mau diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau saudara percaya dan punya iman, katakan walaupun dompetmu kosong, walaupun beras di rumahmu itu tinggal 1 mug, katakan aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Ya. Nanti lihat dompetmu. Jangan pilih yang paling kecil. Pilih yang paling besar. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi mau makan apa, Pak? Saya mau tanya kepada saudara. Kalau pertanyaannya mau makan apa, tujuannya apa? Nanti kalau aku kasih uangku sama Tuhan banyak, mau makan apa kami? Jadi kalau nggak makan kenapa? Mati. Enaklah mati. Serius. Kalau saudara mati karena Tuhan tidak memberi ke saudara makan, itu bagus. Tapi kalau saudara mati naik ke lantai 21, saudara ukur ketinggian apartemen. Yuk kita sama-sama ukur yuk, lompat 1, 2, 3. Lompat. Itu masuk neraka. Tetapi saudara dengan ketekunan, dengan percaya saudara mati karena kelaparan, itu mustahil. Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya kelaparan. Katakan amin. Tuhan tidak akan biarkan anak-anaknya peminta-minta. Katakan amin. Itu janji Tuhan bagi saudara. Ya, nanti sebentar kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Ya, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus hari ini. Yang mau saja. Kalau nggak mau, nggak dipaksa, biarin aja dia. Ya, saya mau katakan, yang mau saja. Kalau nggak mau diberkati, nggak mau terima perjamuan kudus, biarin saja. Nggak dosa kami itu, ya. Nanti akan maju 6 orang ke depan. Kita akan terima perjamuan kudus dengan versi metodis. Yuk bangkit berdiri. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Agak-agak kau lihat dompetmu.